Ya, selamat siang teman-teman. Kembali saya mau munculkan video analisa saham saya eh, pas lagi tanggal merah, walaupun tidak terasa karena udah biasa work from home. Hari ini saya mau bahas unit tractor UNTR, ya sebuah saham, ya tetap ini juga menjadi saham yang suka saya tradingkan. Ada beberapa teman juga suka bertanya karena banyak memegang saham ini juga. Baik, mudah-mudahan ini bisa bantu, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, langsung aja saya bagikan analisa biasa dimulai dari pergerakan 1 bulan monthly. Di dalam monthly sendiri terbentuk oleh gelombang udah uptrend karena udah dibentuk oleh lebih dari satu gelombang gitu. Ini satu, dua, tiga setengah. Satu, dua setengah, mau ketiga belum gitu. Nah, ini jadi sedang uptrend, koreksinya cukup dalam, udah di apa namanya, koreksinya itu udah deket-deket di 78,6, udah lewat di 78,6, bahkan mau break bottom ini. Pertanyaannya, apakah bottom di koreksi ini udah fix atau belum? Kita biasa breakdown lagi ke time frame yang lebih rendah lagi. Kita buka time frame 5 menitnya. Ya, time frame 5 menit berbicara sedang downtrend, teman-teman. Dan downtrend ini seperti ini, dia dibentuk oleh satu, dua, tiga, empat setengah. Dia sedang koreksi. Eh, apakah ini jadi gelombang ke-5? 2, 3. Ya ini jadi gelombang 5 dan dia lanjutin. Berarti kalau dia lanjutin, bottom ini belum fix. 5 menit berkata gitu. Dia sedang masa koreksi. Ini area koreksi yang udah ditempuh di 50, udah mencapai di 50%. Apakah eh, dia akan melanjutkan impulsnya atau malah ada peluang untuk mulai break di top terakhir. Kapan uptrend terjadi perubahan perubahan gelombang di daily berubah ketika 23.800 di break di mana top terakhir itu, atau bahasa umumnya orang pakai resistannya. Jadi kalau dia udah di break itu sinyal satu, berarti menyatakan bahwa bottom di monthly sudah fix, maka dia akan melanjutkan impulsnya. Sementara ini eh, impuls di apa koreksi di monthly masih masih belum beres karena bottomnya belum fix gitu di dailynya. Kalau sebenarnya ada satu pergerakan karena dia udah ngebentuk lebih dari apa namanya, lebih dari 2 gelombang dan dia ngebentuk gelombang kedua, kita bisa menganalisa pergerakan ini akan kuat atau lemah gitu, turun si tren tren yang terjadi di time frame daily-nya. Nah, ya kurang lebih di sini misalkan ini cuman sekilas saja saya bikin. Ya, hmm, lagi. Ya, satu, dua, tiga. Ya, di gelombang ini, kalau lihat penurunan dia masih di area ini, teman-teman. Pergerakannya ini lebar, emang turunannya cukup kuat. Ini masih di area ini, belum menyentuh area resistan yang atas nih. Nah, ini jadi patokan juga. Wah, ini masih turunnya cukup kuat gitu. Nah, kita lihat di time frame 1 jamnya seperti apa. Time frame 1 jam, karena daily-nya sedang koreksi, ini impuls, ini koreksi, bottomnya udah fix karena ini masa koreksi, dia udah di 38,2. Dia udah dibentuk
oleh eh, di sini ada dua alternatif kembali teman-teman. Jadi dibentuk oleh 1, 2. Ini alternatif pertama. 1, 2 gelombang. Nah, koreksi ini apa? Koreksi ini bottomnya belum fix. Koreksi ini bottomnya belum fix. Itu alternatif pertama. Kenapa? Karena itu alternatif kedua. Jadi ini terbentuk kenapa? Kenapa ini nggak saya nyatakan sebagai gelombang? Tetap ini tidak nyampe. Kalau dari sini saya tarik Fibonacci retracement dari bottom di gelombang yang dikoreksi ke gelombang 1, dia nggak nyampe 23,6, tarik ke sini juga dia nyampe 23 tapi nggak nyampe 38,2. Jadi saya masih bilang ada dua alternatif. Tapi ini ketika dia tidak mencapai 23 atau 38,2 pun dia masuk kaidah gelombang di mana top ini di break, bottom ini tidak melebihi dari bottom sebelumnya, kurang lebih gitu. Nah, ini alternatif alternatif kedua. Alternatif pertama ini tarik dia sedang koreksi dan ini udah area 78,2, 78,6. Ini area koreksinya 38,2, 50 sama 61,8. Nah, dua alternatif ini ya jadi patokan aja gitu. Saya ambil kebetulan saya lagi punya posisi beli di harga 16.400 karena saya memakai alternatif yang pertama. Koreksinya ada di area ini stop loss saya. Nah, saya ngambil masuk nggak besar lotnya karena resikonya cukup lumayan gede. Jadi saya sesuaikan dengan money management atau resiko yang berani saya ambil gitu. Nah, itu alternatifnya. Terus ngapain saya gambarin ini? Karena saya mau lihat kalau ternyata bottom ini udah fix, ini bottom yang di sini teman-teman, dan dia lanjut break ke atas, maka alternatif kedua ini saya koreksi, yang benar adalah alternatif yang pertama. Yang garis titik-titik ini berarti apa? Bisa jadi itu time frame 5 menitnya, gitu. Oke, sampai sini jadi ini masa koreksi, apakah bottom ini udah fix atau belum? Kita lihat ke 5 menit. Ya sebelumnya biar nggak lupa kenapa saya beli di 16.400 tanpa ngelihat perubahan di 5 menit. Sekali lagi saya ada tipe juga risk taker, cuma saya menyesuaikan juga dengan risiko yang saya lihat, target saya pasti dia break ini eh, sampai ke perubahan di time frame daily gitu. Kita lihat pergerakannya. Itu kurang lebih. Nah, kita lihat terakhir yang di 5 menit. Nah, ini 5 menitnya. 5 menitnya sedang downtrend. Nah, kenapa? Karena emang lagi koreksi. Abaikan alternatif 2 yang tadi saya buat di 1 jam itu hanya sebagai guidance. Sekali lagi itu sebagai guidance yang kita untuk lebih prepare dengan pergerakan-pergerakan nanti ke depannya. Nah, ini yang di 5 menit sedang downtrend terbentuk oleh 1, 2, mau 3 gelombang. Karena ini koreksinya udah over. Nah, lihat daily tren turunnya kuat. Tapi di 5 menit tren turunnya udah mulai lemah. Tapi kan tren turun 5 menit hanya mengkonfirmasi untuk 1 jam. Jadi belum mengkonfirmasi untuk daily-nya gitu. Jadi dengan kita punya pemahaman gitu cukup lumayan nyaman sih sebenarnya bertrading, bukan berarti nyaman tidak profit ya teman-teman. Namanya profit saya kalau loss juga saya ya tetap nggak enak sih, cuman setidaknya kita tahu kenapa loss-nya, kita lihat juga oh ya karena saya terlalu mungkin saya risk taker, saya ngambil peluang tanpa ada perubahan. Nah, sekarang kita ngelihat pergerakannya. Kalau saya tarik 3 garis yang seperti di daily saya lihat, ini saya udah garisin, dia udah keluar. Nah, kalau dia udah keluar, eh, pergerakan naik ke atas ini pun membentuk sebuah gelombang. Di time frame pasti lebih kecil dari 5 menit. Jadi saya akan lihat Senin pas pembukaan apakah dia naik ke atas atau dia break ke sini. Kalau dia break ke sini ya bisa jadi dia turun ke bawah atau ini juga bisa jadi sinyal palsu, ya kita lihat pergerakannya. Nah, itu dasarnya juga kenapa saya cukup nyaman dengan cara analisa trading, saya cukup nyaman bertrading dengan analisa ini gitu, gelombang ini. Karena kalau kalau saya diombang-ambingkan dengan tuh ini break, udah saya cut, tiba-tiba dia naik. Atau misalnya ketika saya take profit, dia masih lanjut ke atas. Nah,
itu tuh kalau kalau kita masih seperti itu mungkin masih akan rada apa namanya, terombang-ambingkan gitu. Bukan berarti nggak galau ya, sama aja gitu, tapi setidaknya kita bisa prediksinya apa ya, komplit lah gitu, lebih 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 detail, kita bisa mengetahui pergerakan yang ke depan seperti apa. Gitu teman-teman. Jadi UNTR seperti ini, saya akan ngelihat pergerakannya. Kalau top ini di break, saya akan kita lihat koreksinya, apakah dia nggak ngelebihin bottom di 15.125. Kalau enggak, berarti dia akan lanjut ke atas. Nah, jadi kesimpulan UNTR, kalau teman-teman sudah punya posisi, ya silakan beli di mana, lihat poinnya yang udah saya jabarkan, ini biar ini menjadi referensi. Kalau yang belum punya posisi, dengan pergerakan harga sekarang seperti ini, saran saya mendingan nunggu break dulu top ini, udah gitu koreksi. Targetnya apa? Targetnya cuma 1 jam. Atau targetnya koreksi di atasnya, yang kan kita udah lihat koreksinya daily, kalau kita lihat tadi koreksinya daily udah di 50, apakah dia akan masih ngelanjutin lagi koreksi ke 61,8, ya kita lihat di 5 menit pergerakan ke depan tendensinya gimana. Gitu teman-teman, kurang lebih. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like. Terima kasih sudah teman-teman yang udah subscribe. Eh, apa namanya, ya bisa membantu saya juga, jadi setiap ada video bisa muncul, dan saya juga bisa lebih buat lebih apa, lebih baik lagi nanti ke depannya video. Dan sekali lagi saya sangat menunggu masukan dari teman-teman, silakan komen di bawah gitu kan, di kolom komentar untuk saya bisa perbaikin video hari demi hari. Gitu kurang lebih teman-teman. Mudah-mudahan besok saya bisa upload kembali video untuk saya menganalisa PR saya kemarin belum, dan ada dan setiap saham yang sudah diupload saya akan ngelihat kayak BBCA pergerakan terakhir seperti apa yang harus kita ambil, apa yang keputusan berdasarkan grafik seperti apa. Itu aja mungkin. Terima kasih udah mampir di channel saya. Sekali lagi jangan lupa like kalau bagus. Kalau nggak keberatan mau share juga, aduh saya sangat berterima kasih. Dan yang pasti jangan lupa subscribe juga. Dan yang terpenting dari semuanya, tolong kasih masukan teman-teman kalau ada yang salah atau ada yang kurang. Saya sangat mengharapkan masukan dari teman-teman. Gitu aja mungkin, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat sore, selamat menikmati work from home di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang.